Pertanyaan. Iya, 3 bulan itu kurang lebih rata-rata dari saat ini sampai 3 bulan ke belakang. Let's say saat ini 21 atau kemarin saya bikinnya 20. Jadi ya 3 bulan ke belakang, ya bulan Februari lah. Februari 20-an gitu. Jadi rata-rata dari pergerakannya gitu. Jadi bisa kita lihat di awalnya di berapa, endingnya kemarin itu di berapa gitu. Tinggal ditarik garisnya, lagi naik apa lagi turun atau gimana gitu. Jadi sih gitu deh. Oke. Kalau tadi melihat RRG itu pakai apa? Kalau kita biasanya pakai terminal Bloomberg karena so far yang menyediakan yang kita tahu cuman itu. Jadi masih pakai Bloomberg yang berlangganan. Tapi biasanya hanya Kalau ada yang tahu gitu selain dari Bloomberg tarik lebih. Iya, boleh di-share. Sama. Oke, terus ditanya gini. Maaf mau tanya, kuadran itu bacanya bagaimana? Tadi kan kuadran udah kita kasih tahu ya cara bacanya ya, Wan. Iya, kuadrannya begitu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih lengkap silakan itu ada di kelasnya apa? Di kelas kita advance. Jadi di kelas resistance ya di advance. Cara bacanya? Mungkin kalau misalnya yang polanya ekonomi kena gitu ya, BTG Matrix, jadi ada Cashco, Racing Star, Dox gitu ya. Nah itu kurang lebih sama cara bacanya. Gitu. Jadi yang paling bagus itu di sini di kuadran ini leading, yang paling jelek itu di lagging. Jadi lalu yang weakening, jadi improving. Yang weakening itu artinya dia masih bagus tapi momentumnya udah mulai kehilangan, udah kehilangan momentum. Nah improving ini sebenarnya masih jelek, tapi dia jeleknya itu makin lama makin berkurang. Itu disebutnya improving. Kalau sedangkan leading itu bagus dan kelihatannya masih kuat, itu masih bagus. Biasa kalau leading itu trade mainnya atau naiknya lumayan lama loh, nggak cepat juga. Nih kayak energi ini udah lama leading, tapi masih leading terus. Iya itu. Iya, aku sih biasa seneng ya kalau beli di improving, terus simpen, nanti tunggu leading jualan sering. Tapi kadang kan nggak 100% di improving selalu akan pindah ke leading. Ada kalanya improving tiba-tiba dia turun gitu loh, karena ada masalah atau ada bad news, ada apa, itu bisa pindah gitu, kagak jadi ke leading tapi malah dia turun ke bawah, bisa ada beberapa kasus. Jadi gerakannya itu clockwise tapi nggak selalu clockwise. Jadi kalau dia ada sesuatu yang something jelek banget gitu ya, bisa dia berubah dari lagging ke improving, terus dia balik lagi ke lagging gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi normalnya memang dia clockwise gitu, muter kayak jarum jam. Jadi cara bacanya adalah searah jarum jam. Yang paling bagus adalah yang di posisi leading, dan yang setelah leading, istilah lagi main udah lagi tinggi-tingginya, dia akan turun mulai profit taking, itu adalah weakening. Cuman belum turun sepenuhnya atau sampai bener-bener orang udah nggak main atau ditinggalin tuh biasa di lagging ya, Wan ya. Udah merah-merah terus, mulai volumenya mulai hilang, biasanya itu di lagging. Nah kalau udah dari lagging, setelah berapa lama di sana, nanti dia akan mulai improving lagi, mulai naik, mulai ada yang akumulasi lagi, tapi harga belum naik, tapi mulai ada akum, naik dikit turun lagi, naik dikit turun, tapi belum naik. Itu biasanya belinya di sekitar gitu. Cuman lama nunggunya, kadang lama, kadang bisa cepet, tapi umumnya lama lah. Mana tadi aku udah nanya, kalau mana siapa kabar XLE kok lagging? Mungkin XLE ini yang dia bilang kok lagging ya, XLE ini ya. Oh ini lagging, ini yang titik merah ini, Wan. XLE kok lagging tadi itu. Kalau lihat RRG, when is the right time to buy, Pak? Kalau aku kan tadi aku bilang aku senang beli di improving. Nah, kalau Satriawan sukanya di mana? Ya, kalau misalnya saya sih lebih senangnya ya improving ya. Kalau dia udah pengen improving, udah pengen masuk ke leading, nah itu biasanya kita incernya yang di situ gitu. Atau dia kalau misalnya kita ketinggalan, dia baru masuk ke leading, ya bolehlah diincer gitu. Oke, ini ada beberapa yang nanya chart ya. Ada yang nanya BBHI dan Akra.
Alobank baru bikin acara Alobank. Iya. Kemarin aku beli loh, kirain mau naik. PT Kipo pasti tahu. Prank. Ya, ini Alobank, jadi Alobank memang jangka panjangnya keren, tapi sejak Januari 2022 itu ya begini aja, masih sideways antara 450 sampai 6 naik kali ya sekarang 6.600-an, 6.000 dan 6.600, jadi masih sideways saja. Jadi kalau misalnya yang sekarang jadi support di sekitar 4750 atau 47 maksimal, di bawah 47 dia jadi base gitu ya. Kalau di 47 itu naiknya jadi sekitar 556. Lalu kalau misalnya lalu selanjutnya di sekitar 65-an, dia harus break dan maintain di atas 65-an baru di trade lagi. Sementara sih masih sideways Alobank. Iya. Story-nya sih mulai banyak ya cerita. Oh, launching apps lah, bikin acara lah. Malah aku pikir, wah udah mau saatnya rebound nih. Karena kemarin kan candle udah mulai hijau. Tapi ternyata kemarin kena prank. Tapi aku belum jual nih, tahu udah lihat besok gimana. Oke, kemudian nih ada yang nanya Akra gimana ya? Mau hold apa sell? Akra itu bagusnya posisinya di hold apa di sell? Akra ya, suaranya udah benar belum? Saya suaranya jelek nih. Oke, udah. Ya, ini sebenarnya ada di pada grafiknya kemarin saya post setelah dia break resistance di 970. Jadi Akra itu jangka panjangnya masih bagus. Jadi resistance yang sekarang jadi support majornya itu ada di sekitar 945-950 ini. Sebelum ini break itu arahnya kelihatannya masih sekitar 900. Sementara untuk jangka pendek itu range-nya antara 1000 atau 995 sampai di 1100, jadi masih situ. Jadi kalau mau main pendek ya di bawah 1000 ya cut dulu, nanti balik lagi di sekitar 950. Sementara kalau di atasnya di 1100, di atas 1100 itu potensi rally lanjutannya ke 1200. Overall sih masih uptrend, pendeknya aja nih udah kelihatannya lagi sideways. Oke. Kemudian nih ada juga yang nanya mengenai Antam. Antam kemarin Satya sempat rekomen ya. minggu lalu. Beberapa hari lalu sih. Ya, ini Antam. Jadi Antam tuh kalau lihat sedikit picture ya. Jadi dia ketahan di support yang terjadi resisten. Ini resistance trend line. Jadi resisten di sini jadi support, mantul di sini jadi support dan mudah-mudahan mantul. Jadi dia kena support di 2770. Nextnya itu yang which is juga itu emang 100-nya di 23, 22. Next itu yang pendeknya akan ngetes lasanya di 2530 di sini. Di break and maintain di level ini ada potensi rounding bottom. Itu targetnya yang pendeknya ke 27 atau nutup gap di 2740. Nanti di atas itu targetnya di 2740 last high-nya ini. Jadi next-nya itu ya yang pertama itu harus break resistance trend line-nya ini ya di 27-an lalu 2940. Di atasnya itu baru di last high-nya yang kemarin. Oke. Terus apakah double bottom nih Antamnya? Antamnya double bottom maksudnya? Iya. Dia harus break. Kayaknya kalau sekarang masih agak jauh. Ya, kalau saya sih lebih suka yang pendek-pendeknya dulu ya, biar dia kejadian dulu, baru nanti kita ngeliat yang bigger picture-nya. Jadi kalau small picture itu atasnya itu di 2530 ini, jadi ada potensi rounding bottom, targetnya ya 2740 dulu lah, itu dulu. Nah, kalau itu sukses baru ke 2940 lewat itu ada potensi bikin dari bottom. 2690 break berapa? 294 2530 27 oke. Ya itu beberapa ya 2530 mudah-mudahan Seninnya rebound. Aku sih suka ya dengan Antam ya, karena kebetulan nih lagi rame lagi yang Elon Musk mau invest ya. Kalau misalnya Elon Musk masuk ya siapa tahu akan ada kecipratan gitu untuk beberapa BUMN yang ada di dalam Inalum seperti seperti Antam, Timah dan Inco ya yang tergabung di Inalum.
Uh, kemudian ini juga ada nanya, oh ya, Doit. Nah, Doit ini salah satu sebenarnya yang paling menarik ya dari segi cerita dan dari segi teknikal. Kelihatannya masih sangat strong. Ya. Jadi ini mungkin pilihan keempat ya dari, biasanya kalau ditanya call saya bilangnya pasti ada Doit, Tenji, TTGA, 3 terbesarnya. Yang keempatnya mungkin Sandwich gitu ya. Ini salah satu yang bagus gitu. Jadi ini kelihatannya pendeknya ada potensi bikin double bottom. Ini sekarang jadi support resistennya, itu resistennya ada di 575, sekarang 575 jadi support. Break level itu targetnya di sekitar 650-an itu dulu. Jadi ini double bottom, itu targetnya di 650, 660 lah. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti harusnya jadi jadi weekly, kita panjangin cupnya, ini kelihatannya ada potensi bikin cup with candle itu dari Juli 2019 ya, seperti ini. Jadi ini kelihatan ada potensi untuk membalikan arah gitu ya, kan higher low, higher high gitu. Kalau dengan asumsi ini bikin cup with handle, itu targetnya duitnya ke 845. Ini kelihatannya masih pakai red market kayaknya. Ya, itu jadi jangka panjangnya masih bagus gitu ya. Doit ini akan batal naiknya ke 800-an ya kalau misalnya 450-nya break. Kan jauh banget dari sekarang ya, 450. Oh, berarti stop loss itu 450 ya? Strong supportnya 450. Kalau buat trading jangan pakai itu, karena jauh banget. Kalau buat trading ya, kalau misalnya sekarang harganya di 585 ya pakai aja di sekitar 550 atau 540 lah. Oke, ya dari ya story-nya sangat menarik sih untuk Doit ini. Kemudian tadi ada juga yang menanyakan mengenai PSKT karena memang sempat rebound, terusnya akhirnya gimana? Kelihatan. Susah ya bacanya. Iya susah. Jadi ini sementara kemarin support buat 50 ya tahannya. Jadi kalau misalnya PSKT turun itu nextnya yang jadi support itu di 67 sampai di 63. Normalnya di sini tuh kalau agak jauh lagi di 6-nya itu di 57. Jadi nextnya 67, 63 dan 57 di situ. Di bawah 57 berarti arahnya ke 50. Nah, PSKT baru akan berubah jadi uptrend kalau misalnya dia bikin higher high-nya itu levelnya di 84. Jadi dia 84, 83, 84 ini break level ini lumayan jauh sih. Ya, yang kelihatan itu ada di 107 dulu, tapi kelihatannya masih bisa lebih jauh lagi. Oke. Berarti akan baru bagus kalau di atas 83 ya, atau break 84. 384. Ini ada pertanyaan, setelah lebaran kan IHSG koreksi dalam akibat The Fed menaikkan tingkat suku bunga, rencananya bakal ada kenaikan lagi di masa depan, benar, sehingga IHSG kemungkinan terkoreksi lagi, benar, bahkan ada prediksi lebih dalam dari yang kemarin bagi mana pengaruh ke sektor properti, strategi untuk invest jangka menengah. Oke, kalau kita lihat dari tadi ya, sektoral untuk IDX prop itu memang secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu masih weakening. Tapi biasanya kalau kita lihat fundamental saham-saham properti itu semuanya bagus-bagus, resultnya bagus-bagus. Padahal tahun kemarin itu masih kita tuh di bawah, maksudnya masih COVID gitu loh. Tapi laporan keuangannya itu udah bagus-bagus gitu. Nah, kalau misalnya ini ekonomi kita jalan dengan adanya kita mau masuk ke endemi, ini kan kita udah mulai dikurangin nih, kayak PPKM-nya mulai ya kayak orang yang masuk ini nggak usah PCR, kemudian mall juga udah mulai buka tutup jam 10. Nah, sebenarnya aku bilang properti sektor ini masih di bawah gitu. Istilah gini, fundamentalnya bagus, cuman memang belum dapat momentum. Kalau memang kalian invest jangka panjang, ya kalau bisa nahan dengan duit dingin, ya itu boleh beli sih. Tapi tetap dikawal dengan support resist ya, karena pasar sekarang nih sangat ini gimana sih, yo-yo banget, naik turun. Jadi kamu bisa dapat harga yang lebih murah tuh pas koreksi, cek deh supportnya di berapa. Kayak
properti itu yang aku suka tuh BSDE karena si company-nya sendiri pemegang sahamnya itu beli terus, berarti kan ada smart money in, walaupun jangan expect itu akan naik kenceng, tapi keuntungannya juga pas turun dalam, mereka turun tapi nggak yang dalam banget karena nggak banyak orang yang profit kan, banyak orang rugi di dalam, jadi nggak banyak yang jualan juga kan. BSDE, Sumarekon, sama CTRA, 3 itu yang aku suka sih. Nah itu sebenarnya yang lainnya juga menarik. Yang kecil-kecilnya kalau properti gede 3 ini udah jalan, MDLN, APLN, Asri, itu yang 3 yang lumayan bisa kenceng karena memang lebih high beta. Jadi memang kalau untuk strategi invest jangka panjang ya cuman bisa buy and hold, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau mau pas turun nambah, kalau masih ada peluru, tapi beli stick ke beberapa yang gede itu. Nyangkut di TAPG sama BSDE. Oke, technical lab tuh bagaimana? Wah, untuk TAPG kemarin kan seperti kita tahu CPO udah mulai bisa diekspor. TAPG udah rebound belum? TAPG masih di situ aja sebenarnya. Oh, masih di sini. Itu big internya 580 sampai 915 di saja itu ya. 580, 550 atasnya di 915. Sementara pendeknya itu yang jadi baru break resistance pendeknya 705 lah ya. 705 jadi break 705 itu arahnya di sekitar 805 untuk TAPG-nya. Tapi kalau misalnya untuk kencangnya itu harus dari 915 ini, 915, 925 ini atas. Harus bikin higher high baru potensi ready lagi TAPG-nya. Oke. Nah, kemudian dia ada nanya mengenai Pak Yuniardo, dan nanya mengenai BSDE. Teknikalnya itu bagaimana? Aku lihat kayak 900-an aja ya. Apa tuh BSDE? BSDE ini ada di bawah ya, di levelnya itu di 885. Ini terendah dari Juli 2021. Jadi ini break atau nggak break gitu ya. Kalau misalnya break ini lumayan dalam, bisa jadi inverted cupping handle gitu kan ya. Okay. Tapi sementara kalau misalnya ini rebound, yang ya jadi target pertama itu di 930, nanti yang kuatnya di sekitar 1000. Ini kan EMA 200-nya dulu. Di atas 1000 baru di sekitar 1065 atau 1070 itu. Biasanya sih kalau yang dulu-dulu tuh agak belakangan. Nanti yang biasa yang leading tuh CTRA-nya lari dulu, habis CTRA Sumarekon. Nah, belakangan seingat aku ya, dulu aku beli BSD itu lama banget nggak jalan-jalan sampai udah capek kita buang, baru dia lari sendiri. Jadi mainnya agak-agak antik sih. Sekarang sih kelihatannya properti yang paling bagus itu iya. Sangat. Ya, karena Pewon itu kan mall buka kan dia paling diuntungin ya. Dia nggak properti doang gitu ya, ada recurring income mallnya juga gitu. Nah, dia kemarin pas koreksi lumayan dalam, tadi 580-an, sekarang udah di support up channel, support EMA 200-nya gitu di 490. Ini lagi nahan apa enggak nih gitu. Jadi kalau nahan sih bagus, up channelnya masih intact. Iya, dan mall ini dan Pewon ini salah satu market cap-nya besar, jadi asing ini suka. Kalau misalnya ada inflow asing, biasanya ini yang suka diserbu nih. Makanya kita lihat dari April itu kan naik terus. Biasanya nih asing, tapi kalau marketnya turun, asingnya jualan, ini juga ya terkena profit taking juga ya. Terus mau nanya dong, Cat Pegas apakah benar membentuk double top? Nah, double top kan mau turun, itu kan naik. Ini kalau double topnya nanti kalau misalnya turun lagi, dan iya. ini di 1370-nya break ya, baru jadi double top. Sementara ini kalau misalnya ini naik terus kan bisa jadi cup handle malah. Kita ambil lurus aja. Ini kan lagi di resisten nih. Di resisten di sekitar 1620-an. Jadi harus break di 1620, break level itu baru lanjut lagi. Pegas. Ini nanti iya.
Pegas itu di 1970-an. Tapi 1620-nya harus lewat. Break dan maintain 1620. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa break 1620, dia ada potensi turun ke, ya ini pendeknya ke 1500-an, nanti yang kuatnya di 1440, 1430. Kalau dia break di 1330 baru ada potensi double top. Oh ya, kalau misalnya tapi pegas itu kalau udah, biasanya kalau pegas di atas 15 itu aku nggak begitu berani masuk, soalnya dia suka diintervensi untuk DMO pegas gitu loh, jadi agak aku nggak begitu pede sih. Tapi ya kalau buat trading kan kalian kawal sama technical aja. So far kan kelihatannya strong dan volumenya juga oke, harganya juga oke, candlenya juga hijau-hijau, should be oke. Tapi aku nggak berani. Oke, terus nih ini once untuk saham mana sih nih? Oh ya, jadi lupa ya. Oh ya, Harum. Tadi aku mengenai Harum. Soalnya Harum ini kan nikelnya udah mulai rebound. Apakah udah saatnya dia rebound? Karena kelihatannya naiknya itu belum ada kekuatan untuk naik nih. Padahal nih sebenarnya untuk callnya aja udah 400 atau mendekati 400. Ini kok harganya kayak begini-begini aja. Iya. Jadi ini Harum masih dianggap call apa udah jadi nikel nih? Campuran hybrid dia. Ya, jadi ini bagusnya adalah kemarin ini kan turunnya lumayan ya. Jadi dia nggak bikin miss. Sebenarnya support-supportnya di 9.000, tapi kemarin sampai di 10 ribuan udah balik lagi gitu ya. Ini ya kalau di level ini lebih cenderung naiknya daripada turunnya gitu. Nextnya yang jadi resisten itu di 11.8, 12.000, nanti jauhnya lagi di 13.650 sampai 14.750 lah high-nya. Ya, itu kan kalau dia bikin high baru confirm uptrend gitu ya. Sementara nih ya ini jadi saja di belakangan gitu. Nah, Harum tuh baru akan jelek kalau di bawah 10.000 ini atau bahkan 9.000 lah ya. Ini kan kelihatannya bisa jadi double top.